Kami lanjutkan liputan 6 pagi. 2 hari jelang konklav pemilihan paus pada 7 Mei mendatang, sejumlah persiapan terus dilakukan. Beberapa nama kardinal tampil sebagai kandidat kuat paus baru. Para kardinal berkumpul di Aula Sinode Vatikan untuk membahas langkah-langkah selanjutnya menjelang dimulainya konklav, proses rahasia pemilihan paus pengganti Fransiskus. Ketika konklav dimulai pada 7 Mei sore hari, para kardinal di bawah usia 80 tahun akan memberikan suara mereka secara tertutup di Kapel Sistina. Pemenang ditentukan jika berhasil meraih 2/3 suara, dan jika ia menerima, kabar terpilihnya akan diumumkan dari balkon Basilika Santo Petrus dengan seruan Habemus Papam, yang berarti kita memiliki paus. Namun sejarah mencatat bahwa tidak semua konklav berlangsung mulus. Beberapa pernah berakhir dengan pertikaian sengit antar kardinal. Seperti pada tahun 1605 yang bahkan berujung pada perkelahian fisik. Di abad pertengahan muncul pula konflik besar seperti skisma barat yang menghasilkan 3 paus bersaing. Dahulu, paus merupakan penguasa yang memiliki kekuatan militer dan wilayah luas. Namun kini perannya lebih bersifat simbolis dan diplomatis. Meski demikian, proses pemilihan paus baru masih menjadi peristiwa penting dunia. Berdasarkan sebaran geografis College of Cardinals, datang dari 7 benua 94 negara, 71 negara diantaranya memiliki kardinal elektor, atau kardinal yang berhak dipilih dan memilih dalam konklav. Eropa punya 53 kardinal elektor. Sisanya berasal dari Asia sebanyak 23 kardinal elektor, 18 dari Afrika, 17 dari Amerika Serikat, 16 dari Amerika Utara. Sedangkan dari kawasan Oseania dan Amerika Tengah masing-masing 4 kardinal elektor. Lalu mungkinkah muncul paus dari Asia? Para kardinal dari Asia dan luar benua Eropa termasuk kardinal Filipina Luis Antonio Tagle asal Filipina dianggap sosok yang bukan unggulan dalam konklav. Meski kardinal Tagle datang dari negara dengan mayoritas Katolik di Asia Tenggara. Sementara dari Indonesia, Kardinal Ignatius Suharyo Haryoatmojo adalah salah satu kardinal elektor yang menghadiri konklav di Vatikan. Lalu bagaimana dari negara-negara di Amerika Latin yang mayoritas Katolik? Saat proses pemilihan paus baru akan dimulai, para kardinal dari Amerika Latin memainkan peran penting dalam menentukan penerus Paus Fransiskus. Dari 135 kardinal yang memiliki hak pilih di seluruh dunia, sejumlah diantaranya berasal dari kawasan ini, termasuk 3 dari Argentina, 7 dari Brazil, 2 dari Meksiko, dan masing-masing 1 dari negara seperti Chili, Kolombia, Kuba, Ekuador, Guatemala, Haiti, dan Uruguay. Mereka akan bergabung dalam konklav di Vatikan untuk memilih pemimpin baru Gereja Katolik setelah era Paus Fransiskus yang bersejarah bagi Amerika Latin. Kebanggaan terhadap Paus Fransiskus asal Amerika Latin juga terasa bagi kaum Maya di Meksiko. Bagi komunitas Maya di Chiapas, Meksiko, Paus Fransiskus memiliki peran penting dalam mengangkat suara dan martabat masyarakat adat serta kaum pinggiran. Diakon Juan Perez Gomez menceritakan bahwa melalui kunjungannya ke San Cristobal de las Casas pada tahun 2016, Paus Fransiskus menyampaikan permintaan maaf atas penjajahan memimpin misa dalam bahasa suku-suku lokal dan mengakui penderitaan ibu bumi akibat pengabaian manusia. Tindakannya ini menjadi simbol kepedulian gereja terhadap keadilan sosial dan budaya lokal, sejalan dengan perjuangan Uskup Samuel Ruiz yang dikenal membela hak-hak masyarakat adat.